Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Rahman Hakim, dosen D3 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah metode penulisan ilmiah ya. Di pertemuan 1 materinya adalah kaidah ilmiah. Nah, jadi teman-teman semua itu akan menyusun penelitian ya dalam tugas akhir nanti di semester 6 ya. Nah, maka harus memahami mengenai metode penelitian ya. Jadi mata kuliah ini namanya memang metode penulisan ilmiah, namun isinya itu lebih mirip ya, lebih bertendensi atau memiliki kecenderungan ke arah metode penelitian. Nah, karena kita akan membahas mengenai metode penelitian dan akan mempelajari bagaimana caranya, maka kita harus mengerti mengenai kaidah-kaidah ilmiah ya. Jadi yang namanya metode penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, kemudian data itu diolah, dianalisis, dan hasilnya nanti akan dipergunakan untuk tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu di sini apa? Tujuannya itu adalah untuk memberikan saran ya kepada objek penelitian yang diteliti. Nah, itu tujuan utama teman-teman mahasiswa menyusun tugas akhir nanti ya. Oke, ini jadi ada yang namanya cara ilmiah, maka harus memahami dulu ilmiah itu apa ya. Ilmiah itu secara sederhana dapat dipahami sebagai bersifat ilmu ya, atau menggunakan ilmu pengetahuan, baik itu dalam bertindak, berpikir ya, maupun berperilaku gitu ya, singkatnya seperti itu. Nah, dari maksud dari kaidah ilmiah itu merupakan suatu prinsip maupun dasar ya yang melatari suatu pemikiran atau kegiatan agar pemikiran dan kegiatan itu dapat dikatakan sebagai kegiatan yang ilmiah gitu ya. Di antara prinsip dasar dari kaidah ilmiah itu diantaranya adalah rasional, empiris, dan sistematis. Nah, ini merupakan bagian dari kaidah ilmiah ya. Nah, jadi yang namanya kaidah ilmiah itu dibentuk berdasarkan proses berpikir, kemudian proses berpikir filsafat, dan akan menjadi berpikir ilmiah. Dari berpikir ilmiah itulah kemudian akan muncul atau menghasilkan kaidah ilmiah. Nah, karena kita akan bicara mengenai kaidah ilmiah, yang kaidah ilmiah itu merupakan bagian dari produk berpikir, maka kita harus memahami berpikir itu apa gitu ya. Yang teman-teman pahami kan sekarang berpikir itu seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu ya, kemudian nulis di Facebook misalnya gitu. Itu berpikir juga atau enggak gitu ya. Mungkin berpikir pemahaman teman-teman itu masih agak berbeda dengan berpikir yang dalam makna yang sesungguhnya gitu ya. Nah, jadi pada intinya berpikir itu merupakan suatu perkembangan ide dan konsep ya. Nah, di sini harus dipahami dulu ide itu apa, konsep itu apa. Jadi kalau ide itu suatu pemikiran atau gagasan ya, tapi sifatnya itu masih kasar ya, masih lebih kepada misalnya si A dan si B, si A bilang ke si B, gua punya ide nih untuk bikin video YouTube minggu depan. Oh, idenya apa? Idenya kita akan ngeprank para pengemis misalnya gitu. Nah, ini ide gitu ya, tapi ide pelaksanaannya seperti apa itu masih belum dituangkan gitu ya. Nah, nanti teknis pelaksanaannya seperti apa, konsep ngepranknya bagaimana ya, itu diturunkan ke dalam bentuk konsep. Jadi yang namanya konsep itu merupakan ide yang sudah dirasionalisasikan ya, atau sudah dianalisis dan diolah sehingga lebih konkret, terarah, dan dapat diwujudkan. Nah, tadi kan contohnya ngeprank ya.
Nah, ini contoh yang mungkin lebih ilmiah lagi, yaitu misalnya Thomas Alva Edison ya, itu memiliki ide nih untuk menciptakan lampu ya, untuk memerangi kegelapan kan gitu. Tapi idenya itu kan baru sekedar keinginan gitu ya, baru sekedar terfikirkan untuk menghasilkan sebuah cahaya gitu ya, belum diturunkan ke dalam konsep. Jadi dari ide itu kemudian dia muncul konsep. Konsepnya itu seperti apa ya, langkah-langkahnya, caranya, rumus-rumusnya, formulasinya gimana untuk menciptakan lampu itu gitu ya. Itu konsepnya. Nah, konsep ini bisa juga dipergunakan oleh orang lain nantinya. Jadi ketika Thomas Alva Edison itu bikin lampu, konsep yang dia pakai, yang dia gunakan, kemudian dikembangkan lagi, dipakai lagi oleh orang lain, dikembangkan lagi, kemudian menghasilkan lampu yang sekarang kita kenal ya. Jenis-jenisnya juga kan sekarang sudah banyak. Ada yang lampu neon ya, ada yang lampu LED dan sebagainya gitu ya. Nah, semua penciptaan semua lampu yang sekarang kita kenal itu awalnya dari idenya Edison ya, untuk menciptakan lampu. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Edison bukan orang pertama yang menghasilkan ide untuk menciptakan lampu itu gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kegiatan berpikir. Nah, ya contohnya nih misalnya saya kasih ilustrasi ya. Jadi mahasiswa itu kalau di kelas misalnya itu saya berikan soal tentang akuntansi gitu ya, soal akuntansi. Dari 35 mahasiswa ini itu pemikirannya berbeda-beda nih. Ada yang pengen menyelesaikan soal itu dengan benar, kemudian dia mengerjakannya sesuai dengan cara yang benar. Ada juga yang mungkin berpikir bagaimana caranya untuk supaya tetap bisa mengerjakan meskipun dia nggak bisa, dengan cara misalnya berbuat meniru ya, atau mencontek kepada temannya misalnya gitu ya. Nah, dalam hal ini ya, dalam ilustrasi ini berarti cara mahasiswa berpikir itu bisa beragam ya, dan bisa juga seragam gitu ya. Bisa beragam dan bisa juga seragam. Nah, di sini bisa seragam, bisa juga tidak kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang teman-teman itu kan banyak tuh yang bilang pemikiran orang kan beda-beda, tiap kepala itu kan beda-beda. Betul, itu tidak salah, ada betulnya. Tapi ada kalanya orang itu ya, manusia itu berpikir bisa seragam, bisa sama berpikirnya gitu ya, bisa sama berpikirnya. Kenapa bisa sama berpikirnya? Nah, ini tergantung dari ilmu yang dia miliki ya, pengetahuan yang dia miliki. Jadi kalau mahasiswanya itu memiliki pemahaman, pengetahuan mengenai akuntansi, dia akan bisa untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang sama tersebut, pemahaman yang sama itu ya berarti akan berpikir hal yang sama gitu ya, yaitu mengerjakan soal akuntansi sesuai dengan pengetahuan yang telah dia miliki gitu ya. Akan seragam cara berpikirnya kalau dasar pengetahuannya sama gitu ya. Oke, nah ini. Kemudian tadi pembentukan kaidah ilmiah juga di awal melibatkan proses yang namanya berpikir filsafat ya. Nah, jadi berpikir filsafat itu apa? Berpikir filsafat itu merupakan suatu cara berpikir ya, yang sifatnya itu diawali dengan mengamati fenomena, kemudian melakukan proses berpikir, membuat dugaan ya, kemudian membuktikan dugaan tersebut dan membuat justifikasi. Nah, ini adalah langkah-langkah ya dalam berpikir filsafat. Nah, jadi filsafat di sini itu dikenal sebagai the mothers of science ya. Jadi induk dari ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan yang kita tahu saat ini itu diawali dari filsafat ya. Pengetahuan tentang ilmu kedokteran misalnya gitu ya, itu
diawali dengan kegiatan berpikir filsafat gitu ya. Nah ini tapi tentu yang harus kita bedakan ya antara pengetahuan ilmu pengetahuan ya dengan ilmu agama. Ini kita harus pisahkan gitu ya. Nah, ini gimana sih mahasiswa akuntansi belajarnya filsafat ini cuman sekedar pengenalan saja ya, karena kita bicara mengenai metodologi penelitian ya, metode ilmiah. Oke, nah jadi cara berpikir filsafat itu diantaranya berpikir radikal ya, kemudian universal, koheren, sistematis, komprehensif, bebas dan bertanggung jawab. Nah, jadi yang dimaksud radikal di sini bukan ngerusakin meja gitu ya, atau bukan berbuat hal yang anarkis gitu. Maksud dari berpikir radikal itu berpikir sampai ke akarnya gitu ya, sampai ke akarnya gitu ya, sampai pada tingkatan penyebab dari fenomena yang sedang dipikirkan gitu ya. Itu berpikir radikal. Nah, berpikir universal maksudnya seperti apa? Berpikir dalam lingkup yang universal, lingkup yang luas gitu ya. Jadi tidak hanya berpikir dalam satu sisi saja, tapi mencakup aspek-aspek atau sisi-sisi yang lain gitu ya. Kemudian koheren atau konsisten. Jadi harus konsisten, berpikirnya itu konsisten ya. Maksud dari berpikir konsisten itu seperti apa? Jadi misalnya ketika kita mengeluarkan sebuah argumentasi yang dikeluarkan itu jangan sampai bertentangan dengan argumentasi kita yang lain, yang argumentasi tersebut membantah argumentasi yang kita keluarkan. Misalnya gini contohnya, teman-teman bilang misalnya saya saya lapar gitu ya, tapi saya tidak akan makan selama 3 hari. Nah, ini tidak koheren nih gitu ya. Kenapa tidak koheren? Karena di satu sisi teman-teman bilang bahwa teman-teman lapar ya. Nah, tapi di sisi lain teman-teman bilang bahwa tidak akan makan 3 hari. Berarti ada perlawanan antara argumentasi yang pertama, ungkapan yang pertama dengan ungkapan yang kedua, ini bertentangan gitu ya. Nah, ini berarti tidak koheren nih kalau bertentangan gitu ya. Nah, kemudian sistematis ini berarti setahap demi setahap, step by step, sesuai dengan langkah dan metodologi yang benar gitu ya. Kemudian komprehensif, menyeluruh, jadi berpikir secara dari berbagai aspek. Ini agak mirip dengan yang universal tadi ya gitu. Jadi berpikirnya itu tidak sempit gitu ya, tidak hanya berpikir tentang diri sendiri saja gitu ya, tapi juga berpikir dari sudut-sudut yang lain yang secara menyeluruh gitu ya. Kemudian bebas ya, bebas itu dalam arti bukan bebas tanpa batas gitu ya. Tentu bebas juga ada beberapa pembatas yang sifatnya juga berkaitan dengan pengetahuan gitu ya. Kemudian bertanggung jawab gitu ya. Jadi jangan sampai kita bilang ngomong sembarangan, kemudian kita mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu harus berpikir bebas dan kebebasan berpikir ini harus dilindungi. Enggak juga gitu ya. Tetap harus bertanggung jawab. Maksud dari bertanggung jawab itu apa? Bisa memberikan argumentasi yang benar, yang tepat gitu ya. Bisa memberikan argumentasi yang metodologis ya, yang ilmiah gitu ya. Jadi bebas tapi bertanggung jawab gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri berpikir filsafat. Nah, di sini titik penekanan yang ingin saya benar-benar teman-teman pahami ya, bahwa dalam metodologi penelitian ilmiah ini, teman-teman nanti itu akan melaksanakan penelitian itu bisa menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif gitu ya. Sebetulnya ada lagi metode-metode yang lain, cuman memang yang lebih banyak dipergunakan adalah kedua metode ini gitu ya. Nah,
Metode kuantitatif itu dasar filsafatnya atau dasar filosofisnya itu adalah filsafat positivisme, di mana filsafat positivisme itu sifatnya itu logika induksi, ya. Jadi logika induksi itu melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pengumpulan fakta, ya, dan untuk membenarkan teori. Jadi kalau dalam filsafat positivisme, kebenaran itu dipandang sebagai suatu hasil dari ketiga rangkaian proses logika, hipotetika, dan verifikasi. Jadi di logikanya seperti apa, kemudian logika itu dihipotesiskan, diduga, ya, membuat pendugaan, kemudian pendugaan itu dilakukan verifikasi. Nah, ini metode penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan ini nih, logika, hipotetika, verifikatif. Maka nih kalau dalam skripsi, ya, dalam skripsi atau dalam jurnal-jurnal penelitian ilmiah itu pasti suka ada yang namanya hipotesis penelitian, gitu ya. Nah, hipotesis penelitian ini merupakan proses hipotetika yang sudah didapatkan berdasarkan logika. Yang logika itu, ya, didapatkan dari mengkaji teori-teori, ya, memahami atau mengkaji berbagai teori yang relevan. Kemudian dilakukan verifikasi. Verifikasi itu maksudnya dalam mengumpulkan informasi atau data sebanyak mungkin, gitu ya, untuk mendukung apakah hipotesis atau hipotetikanya itu benar, ya, atau tepat atau akurat ataukah tidak, gitu ya. Itu adalah metode penelitian kuantitatif, ya, yang dasarnya filsafat positivisme. Kalau penelitian kualitatif dasar filsafatnya positivisme, sehingga, ya, ilmu itu dipandang sebagai sesuatu hal yang sifatnya itu tidak hanya didapatkan dari logika induksi saja. Ya, ilmu itu bisa didapatkan dengan cara-cara yang lain, gitu ya. Kalau filsafat positivisme memandang hal seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga lebih bersifat interpretatif, jadi penafsiran. Jadi suatu kebenaran itu belum tentu dinyatakan sebagai suatu kebenaran, gitu ya. Kebenaran itu bisa saja dipahami, diinterpretasikan, ditafsirkan secara berbeda-beda, gitu ya. Nah, ini filsafat positivisme memandang hal yang seperti itu. Kemudian realitas yang terjadi di dunia ini itu bersifat dinamis, kompleks, dan penuh makna. Jadi cenderung sulit untuk diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran pada penelitian kuantitatif, gitu ya. Jadi misalnya ada seseorang yang meneliti tentang kenakalan remaja misalnya, ya. Yang namanya kenakalan remaja itu suatu realitas yang sifatnya itu kompleks sekali, ya. Dinamis, ya, penuh makna, penuh arti, gitu. Kira-kira penyebabnya apa, gitu ya. Sulit sekali untuk diukur dengan sederhana, gitu. Harus benar-benar didalami, gitu ya, penyebab utamanya apa, gitu ya, sehingga nanti bisa diberikan saran bagaimana cara untuk mengantisipasi penyebab kenakalan remaja tersebut, ya. Nah, jadi contohnya misalnya penelitian kuantitatif, ya, dan kualitatif itu, misalnya kalau penelitiannya kuantitatif itu berarti nanti sifatnya itu sudah pasti, gitu ya. Data kesimpulan yang dihasilkan itu sudah pasti sesuai dengan data yang diperoleh, data yang sifatnya angka-angka tadi, gitu ya, sifatnya angka-angka. Tapi kalau penelitiannya kualitatif, ya, mungkin saja ada perbedaan antara yang telah difikirkan peneliti dengan yang terjadi di lapangan. Dan apa yang terjadi di lapangan itu hari ini mungkin benar, besok mungkin salah, gitu ya. Jadi bisa berubah dengan cepat. Misal, saya kasih contoh,
Seorang mahasiswa meneliti permasalahan yang terjadi di suatu perusahaan. Di suatu perusahaan itu misalnya terjadi korupsi contohnya gitu. Nah, kemudian mahasiswa itu menggunakan teori fraud triangle misalnya gitu ya, untuk menelaah permasalahan korupsi tersebut misalnya ya. Kemudian diteliti, dianalisis ya, dapat data-data berupa informasi-informasi dari perusahaan itu kan gitu. Nah, kemudian informasi-informasi itu dia olah gitu ya, dia kembangkan, kemudian terdukunglah teorinya dia. Jadi dia pakai teori fraud triangle misalnya kan tadi ya. Nah, teori saya benar nih, dia anggapannya begitu kan gitu. Ternyata setelah seminggu kemudian dia datang lagi ke perusahaan itu, kondisinya berbeda. Penyebab yang awal itu ternyata sudah berubah gitu ya. Nah, ini namanya realitas yang sifatnya dinamis gitu ya. Nah, penelitian kualitatif itu cenderung seperti itu, sehingga dari aspek kedalamannya penelitian kualitatif yang menggunakan filsafat post-positivisme sebagai landasannya itu lebih lebih dalam tingkatan maknanya ketimbang penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, ini sekian dulu mungkin dari saya untuk pertemuan satu ini kita pemanasan saja dulu. Mungkin teman-teman semua masih agak asing dengan istilah-istilah yang tadi ditemukan gitu ya. Tapi mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya coba untuk lebih sederhanakan ke arah praktek bagaimana caranya menyusun suatu karya ilmiah yang nantinya karya ilmiah itu akan membuat teman-teman bisa lulus dari program studi ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.